Ya, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di Ngopi Brownies episode 6. Sekarang kita udah ada sama Romo Fajar, ada Mas Yosef, ada Mas Dimas, dan saya Kiera. Hari ini kita mau membahas tentang Maria. Oke, tapi sebelum membahas jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya video ini bisa disebarluaskan kepada seluruh umat karena video ini sifatnya adalah edukasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah memberikan masukan kepada kami, termasuk hari ini kita hadir dengan tampilan yang sedikit berbeda ya. Iya, betul sekali. Hari ini kita sudah memakai face shield ya, supaya abab kita itu tidak diserang oleh tidak mengontaminasi orang lain begitu. Kami juga ada jarak. Oh iya, sudah ada jarak nih, sudah ada jarak. Oke, hari ini kita akan membahas soal Maria. Terima kasih untuk seluruh umat yang sudah menyediakan pertanyaan untuk tema pada hari ini. Oke, bisa kita mulai, Romo? Bisa. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih, Romo. Sebetulnya kenapa toh Maria itu ada di dalam gereja? Baik, sekarang kalau kita bisa melihat membeda-bedakan ya kalau masuk banyak gereja di Temanggung ya. Sekarang ada pertanyaan. Apa kesalahan Bunda Maria sehingga ditolak di banyak gereja? Gereja Katolik? Enggak, bukan. Kalau gereja Katolik menerima, welcome. Tapi kenapa di banyak gereja itu menolak Bunda Maria? Dosane apa? Apakah dia janda? Iya. Dia cantik kok. Menyaingi, cantik, ya? mungkin menyaingi Ibu-ibu. umat-umat yang lain yang perempuan. Iya. Mungkin, Romo. Apalagi atau karena Bunda Maria selalu gambarannya pakai jilbab? Enggak juga sih. kenapa ya kalau ditolak? Nah, kadangkala kita bisa melihat bahwa Bunda Maria diterima di banyak gereja kalau mendekati Natal. Oh iya, iya. karena perannya penting. Karena perannya penting ya. Iya, benar. Karena Bunda Nggak ada Maria Bunda yang Maria. melahirkan Sang Firman itu menjadi manusia. Baik, sekarang kita bisa melihat kenapa penting bagi gereja, Bunda Maria bagi gereja. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ibuku adalah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dia adalah teladan kita sebetulnya dalam beriman. Lalu yang kedua, catatan kedua adalah dia itu sekaligus adalah wakil atau seseorang yang bisa dimohonkan untuk mendoakan kita yang sudah bahagia di surga. Dia adalah ratu bagi para rasul juga kan. Ya. Dia adalah juga ratu surga juga, kita yakini begitu. Jadi dia adalah teladan itu sehingga kita mohon kalau kita mempunyai ujub-ujub, kita mohon supaya Bunda Maria juga mendoakannya. Mendoakan ya, berarti bukan Maria yang memberi gitu. Misalnya kita mohon, Bunda, tolong bantu saya untuk ujian ini, bantu saya supaya saya bisa beli mobil baru gitu. Apakah Maria itu hanya menyalurkan doa kita kepada mendoakan kita? Kita pernah membahas itu Ya. tentang Bunda Maria itu bahwa dalam doa Salam Maria itu, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, kata-kata siapa? Malaikat. Malaikat kan? Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu Elizabeth. Nah, ini adalah kata-kata dalam kitab suci, ada dalam kitab suci. Berarti doa Salam Maria itu doa yang kita ambil dari kitab suci juga. Lalu sebagai gereja, kita tidak mengatakan Salam Maria, tapi Bunda Maria, berarti Bunda kita, Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Berarti kita bisa melihat bahwa Bunda Maria adalah pendukung pendoa kita, pendoa syafaat. Syafaat ngerti kan? enggak. syafaat para rasul. Ya, kalau kita selalu dalam Ekaristi selalu ada doa umat gitu ya. Oh, isinya seperti itu. Oh, itu doa syafaat itu doa. Ya, kita mohonkan doa dari kita untuk kita mendoakan kita. Lanjut. Terus, jadi ada banyak penting. Kalau tadi kan Romo di gereja itu kan
banyak Patung Maria, banyak di gereja Katolik juga. Nah, kalau dilihat-lihat itu kadang patungnya juga beda. Terus kalau yang waktu di gereja sekarang sama kalau misalnya ada novena La Salette itu kan juga beda. Nah, itu kira-kira beda-beda. ada beda-beda itu gimana? Kebetulan kita bisa melihat bahwa ada 5 penampakan dari Bunda Maria semenjak Bunda Maria yang paling lama menampakkan diri itu tahun 1500-an Ya. di Guadalupe. Gue udah lupa. Bukan dong. Karena yang paling tua di Meksiko, oleh dengan Diego ya, Tuan Diego. Dia menampakkan diri dengan pakaian yang istilahnya ditampakkan di dalam tubuh dari pakaian dari Diego itu. Gambarnya seperti itu, ya. Lalu pada saat menampakkan diri di Paris kepada Saint Catherine, dia menampakkan diri dengan warna baju yang istilahnya jubah yang biru dan juga putih, ya. Lalu pada saat menampakkan diri di La Salette, Ya. itu seperti patung yang pada waktu kita istilahnya punya devosi pada Bunda Maria di La Salette, seperti itu dengan mahkota, dengan salib, ya. Lalu pada saat menampakkan diri kepada Bernadette, dia dengan pakaian yang putih gitu. Lalu pada saat menampakkan diri di Fatima itu dengan pakaian yang kekuning-kuningan gitu. Jadi ada macam-macam, bahkan ada yang pakai mahkota segala macam itu. Ya, ada banyak. Aksesoris yang dipakai oleh Bunda Maria juga berbeda-beda. Kalau pada saat Bernadette itu menggunakan rosario, lalu kalau pada saat di La Salette itu hanya menggunakan kalung La Salette itu. Lalu pada saat di Paris dia memberikan anugerah medali wasiat kepada Saint Catherine. Jadi ada banyak aksesoris yang ditampakkan untuk memperlihatkan itu. Lalu yang kadang-kala dilupakan itu ada Bunda Maria Penolong abadi, yaitu pada saat itu patungnya itu gambarannya Bunda Maria dengan menggendong Tuhan Yesus. Jadi penolongnya sebetulnya penolong utama adalah Tuhan Yesus, tetapi melalui Bunda Maria orang bisa sampai kepada Yesus. Jadi prinsipnya adalah per Mariam ad Jesum. Jadi melalui Bunda Maria sampai kepada Yesus. Jadi patung-patung itu memberikan gambaran yang istilahnya mau memperlihatkan ini devosi ini itu kita mau apa gitu. Dan yang jelas patung pada saat dia menggendong Tuhan Yesus itu Pieta gitu. Oh iya. Itu gambaran wajah Bunda Maria itu lebih muda dibanding dengan Yesus. Padahal Bunda Maria ibunya, tapi wajahnya itu lebih muda dibanding dengan Yesus yang digendong. Iya. Apakah dia menggunakan skincare? Tapi macam-macam juga patung Pieta juga macam-macam, Iya. tergantung dari senimannya yang membangun itu dan simbol-simbol apa yang mau diungkapkan di situ. Kalau Maria menampakkan diri di Kertosari gitu, pakai kebaya, Mungkin. konde gitu ya, mungkin Ya. ya. Mungkin. Tetapi romantika orang-orang Katolik itu menginginkan Bunda Maria itu Bunda Maria yang ala Timur Tengah, tetapi wajahnya Eropa. Kayak Turki ya. Pakaiannya Timur Tengah, tapi wajahnya Eropa. Maria Mercedes di Ambarawa itu kan mukanya kayak bintang Spanyol kan, Amerika Latin dan lain-lain itu kan. Mungkin itu devosi kamu di depan televisi kan? Bukan dong. Sabir sama. Oh, iya. Nah ini mau kalau bicara dengan kaitannya dengan Maria itu banyak orang yang mengaitkannya dengan doa Rosario. Nah, apakah doa Rosario itu doa yang diwariskan oleh Bunda Maria atau sudah mengalami perubahan secara tradisi dari turun-temurun gitu sehingga akhirnya doa Rosario seperti yang sekarang ada 50 kali salam Maria lalu dengan doa-doanya gitu, dengan peristiwa-peristiwanya juga gitu. Baik, kita melihat gini aja. Awal sejak kapan Bunda Maria itu dihormati dulu ya? Karena supaya kita bisa tahu kenapa kok ada doa Rosario juga. Ya. Bunda Maria dihormati itu baru sekitar
akhir-akhir abad pertama atau awal Gereja. awal abad kedua. Pada waktu itu gereja yang ada di Roma itu atau di jajahan Romawi ada di dalam bawah tanah. Karena setiap kali ada orang yang mengaku Kristiani pasti akan dibunuh menjadi martir. Lalu gereja dalam kegelapan istilahnya ya, gereja ada dalam suasana kegelapan. Nah, di situ penghormatan pada Bunda Maria belum tampak. Yang dihormati adalah para rasul dan para martir, orang-orang yang mati syahid itu yang dihormati. Atau mereka yang terbebas dari hukuman, orang-orang akan menghormati dia. Tetapi Bunda Maria itu kelihatannya tidak begitu dihormati. Lalu mulai abad kedua itu mulai ada istilah baru. Bunda Maria adalah Hawa baru. Gitu. Hawa yang baru. Kenapa? Hawa yang lama membawa dosa, Hawa yang baru membawa penebusan. Nah, mulai ada istilahnya penghormatan. Gambar yang paling tua tentang Ibu Maria itu sekitar abad ketiga, abad kedua di katakombe. Tapi wajahnya tidak secantik wajah sekarang, karena orangnya kan orang yang sedang ada dalam suasana yang tertekan, itu mungkin wajahnya menjadi wajah yang memilukan, yang solider dengan orang itu. Tetapi ada gambaran Bunda Maria, Santo Yusuf dan Yesus itu ditampakkan di situ. Tapi gambar yang paling tua abad itu. Lalu patung-patung itu mulai abad keempat, abad ke-5. Patung-patung Bunda Maria dan Pemata. Nah, sekarang kalau kita mau untuk menjawab yang tentang Rosario itu, kenapa seperti itu? Begini, gereja kita itu sebetulnya mewajibkan sholat atau ibadat, yaitu kita sudah meningkat menjadi 5, yang disebut dengan breviary. Iya. Dulu selalu 7. Jadi seperti kata Mazmur, 7 kali dalam sehari kami memujimu, berdoa padamu. Itu Mazmur 7. Dan ini yang 7 kali ini masih dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di biara kontemplatif. Misalnya di Rawaseneng, di Bidono, 7 kali. Jadi mereka masih menggunakan tradisi itu. Tapi untuk yang selanjutnya itu dibuat dirampingkan menjadi 5. Menjadi 5 ini yang wajib. Nah, sekarang kalau 5 ini wajib, patokannya adalah membaca Mazmur. Ya. Nah, sekarang orang-orang buta huruf pada waktu itu bisa doa nek ngono. Tidak berarti. Gak bisa. Karena Penyiksaan. kita bayangkan zaman Tuhan Yesus saja ya, satu gulungan kitab. Karena kitab suci itu kan gulungan-gulungan. Ya, jadi kitab ini belum ada gulungan-gulungan. Jilid. Satu gulungan zaman Tuhan Yesus harganya itu cukup murah, yaitu 2 ekor kuda. Kuda. Patokannya 2 ekor Dua kuda, ekor kuda. hanya satu gulung ini. Hanya untuk membaca kitab suci. Nah, kalau begitu orang yang bisa punya kitab suci ini, gulungan ini, Ya. itu orang yang kaya atau orang miskin? Ya, orang kaya. Maka orang miskin bisa dikatakan, diandaikan itu raisa moco. Iya, benar. Buta huruf. Betul. Kalaupun dia membaca, mungkin dia hanya bisa menuliskan namanya karena dia menghafal Iya. tulisan nama. Tetapi untuk tulisan-tulisan yang lain kan enggak. Nah, sekarang untuk supaya membantu orang-orang yang tidak bisa membaca, dibuat doa. Kita melihat sebelum ada peristiwa terang dalam Rosario, ada berapa Salam Maria? Kalau itu 3. Sak Rosario kan 50. Ya. Berarti kalau peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, berapa? 150. 150. Ini sama enggak dengan jumlah bab di dalam Mazmur? 150. Enggak. Oke, 150 bab. Oke. 150 bab. Aku ora ngerti, Mazmur. Bro. Mungkin Mazmurmu jilidnya nggak penuh. Ya, Ada halaman yang hilang ya. 150 bab. Iya. Nah, itu sebetulnya untuk mewakili bahwa ini adalah ibadat untuk umat.
Jadi rosario didoakan setiap hari menjadi ibadat untuk umat. Awalnya itu diulang-ulang supaya apa? Supaya orang yang buta huruf bisa. Tetapi awal dari itu juga ditunjukkan tentang Tritunggal Maha Kudusnya. Peran Bunda Maria di mana? Ya kan? Tiga itu. Jadi Maria sebagai putri Allah Bapa. Oh iya. Maria sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Kudus. Maria sebagai bunda Allah Putra. ini kan juga Tritunggal Maha Kudus. Berarti dalam rosario tidak hanya melulu menghormati Ibu Maria, tetapi juga mau untuk memuliakan dan kita ingin dipersekutukan dengan Tritunggal Maha Kudus itu. Oke, paham. Jadi rosario ada karena awalnya adalah pengganti brevir. Oke. Tapi dulu pas saya di seminar itu Gimana? pas dulu saya di seminar itu pernah diajarkan bahwa sebetulnya rosario itu bentuknya tuh tidak seperti itu dulu. Nah. Jadi dulu itu para rasul itu bisa berdoa itu dengan tali yang sangat panjang. Diikatkan, misalnya setelah selesai satu kali Salam Maria mengikat tali mati satu kali. Terus kedua tali mati lagi. Itu apakah betul? Bisa juga karena ada banyak cerita-cerita tentang ada di situ. Tetapi kita mau tahu dulu kenapa ada rosarionya kan. Jadi cara orang berdoa bisa juga. Orang bisa berdoa juga pokoknya ganti-gantian seperti yang ada di lingkungan itu kan. Ya. Jadi terbantu dengan orang tidak tertidur dengan rosario. Kalau rosario dewe kan biasanya tertidur. Kalau malah bisa dicepat sam. Biar cepat rampung. Salam Maria terus sampai 50 kali itu enggak bikin ngantuk. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi kenapa ada doa rosario supaya kita bisa beribadah. Tetapi kalau zaman sekarang kita sudah bisa membaca sebetulnya. Iya. Jadi ada beberapa aplikasi yang mengutip atau menyalin brevir. Nah, kita bisa membaca itu. Sehingga Paus Yohanes Paulus II itu menambahi doa itu dengan peristiwa terang. Supaya orang itu beralih dari rosario ke brevir. Tetapi rosario menjadi khusus, yaitu menghormati Bunda Maria. Ada peristiwa terang. Nah, kalau itu dari papat kan jadi 200. 200 kan bukan Mazmur lagi. Iya, kita Mazmur lagi. Nah, terus kenapa Romo sebagai umat itu orang-orang tuh lebih suka berdevosi kepada Maria sampai Gua Maria itu didirikan di beberapa tempat. Kan sekarang malah jadi banyak banget kayak taman doa bermunculan. Gua Maria ya. Iya, Gua Maria bermunculan. Gini, dari 5 penampakan yang tadi saya sebutkan itu dari Guadalupe sampai Fatima, Iya. itu 5 Iya. itu. Ya, yang masih ada mujizat yang mana? Sampai sekarang. Yang terakhir itu. Fatima. Mujizat ada semua, tetapi yang bisa diharapkan mujizat yang di Lourdes. Oke. Sampai sekarang tetap ada mujizat. Itu satu-satunya Bunda Maria menampakkan diri di dalam gua. Di Guadalupe di taman. Di Paris di dalam gereja, di panti imam dekat altar. Terus di di La Salette di Padang. Terus di Fatima di kebun. Nah, hanya di Lourdes yang ada di dalam gua. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa orang pergi ke Lourdes itu tujuannya pertama mau mencari Bunda Maria, mencari Tuhan atau mencari mujizat. Kayaknya wisata tapi diselipi ziarah. Ya ziarah tapi yang dicari Tuhannya atau mujizatnya. Kan lebih mencari mujizatnya, Roh. Nah, maka kita bisa melihat kenapa kok banyak teman-teman doa dibuat dengan goa supaya orang bisa merasakan mujizat Tuhan. Jarang ada Bunda Maria yang tidak ditutupi dengan goa. Pertama memang untuk demi keawetan waktu gitu. Lalu yang kedua kan juga kita bisa melihat motivasi orang.
lebih dicari adalah mujizatnya atau Tuhannya atau Maria. Itu mungkin bisa dikatakan bahwa umat Katolik itu lebih suka berdevosi kepada Maria karena sudah pernah melihat bukti umat lain itu pernah mendapatkan mukjizat dari Maria. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Mungkin karena sregepe Bunda Maria menampakkan diri dibanding dengan putranya ya. Banyak waktu senggang gitu. Karena banyak sekali orang mengalami secara pribadi dan itu diakui oleh gereja juga bahwa Bunda Maria menampakkan diri. Sedangkan kalau mujizat-mujizat dari Yesus itu lebih tampak mujizat Ekaristi, tentang tubuh, istilahnya komuni menjadi tubuh dan darah gitu. Itu lebih banyak begitu dibanding dengan kehadiran Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Memang ada beberapa orang-orang suci mengalami kehadiran Tuhan Yesus, misalnya Maria Alacoque yang mengajak kita untuk Jumat pertama. Tapi karena Bunda Maria lebih banyak sehingga orang merasa bahwa Bunda Maria lebih dekat dengan kita. Lalu yang kedua, kedekatan kita dengan seorang ibu itu yang membuat orang itu mudah untuk mengungkapkan banyak hal kepada sosok perempuan. Karena kalau Tuhan Yesus kan jelas sosok laki-laki. Ya. Terus Bapa jelas image orang kalau mengatakan Bapa itu kan laki-laki juga. Roh Kudus, kok nggak pernah kelihatan, simbolnya selalu burung gitu. Jadi sulit untuk untuk mengungkapkan banyak hal. Nah, pada sosok seorang ibu itu dia bisa berkeluh kesah dan mohon bantuan doa. Seorang ibu tidak akan menolong anaknya juga, tetapi menguatkan anaknya. Baik, aku tak sembayangku, bayangku dulu. Gitu. Jadi dia menguatkan. Dia merasa mempunyai ventilasi gitu, untuk kehidupan itu. Walaupun Bunda Maria kalau berdoa kan kepada putranya, kepada Sang Bapa juga. Iya. Masa lebih dekat gitu, Bu, pada nyuwun belum gitu kan lebih. Nyaman. Kalau kamu Dim, kalau kamu sama ibumu lebih dekat sama mana? Terus dekat ibu ya saya. Kira? Jadi kalau Lebih ke ibu. Ibu. Aku juga ke ibu sih. Berarti dapat disimpulkan bahwa Maria itu dekat ya dengan ibu. Ibu kandung atau ibu pacar? Ibu kandung dong. tetangga mau Masa ibu tetangga? atau ibu guru. Ibu guru kan. Oke. Tadi lebih dekat kan? Iya. Kamu. Ya, jadi gini Roma, ada pertanyaan. Kalau Yesus kan setelah disalib, wafat, terus dimakamkan, lalu bangkit. Nah, gimana dengan Maria? Apakah Maria itu juga mengalami hal yang sama seperti wafat, terus ada makamnya juga? Kenapa kok makamnya juga nggak terkenal? Baik. Benar sih. Tapi yang menarik, aku juga bingung kok. Aku juga belum pernah dengar kalau Maria itu wafat, terus taunya bangkit. Kalau Tuhan Yesus itu meninggal selalu kita peringati pada Jumat Agung. Ya. Nah, sekarang kalau Bunda Maria meninggal diperingati kapan? Setiap tanggal 15 Agustus. Yaitu setiap hari raya Bunda Maria Assunta. Sebetulnya itu adalah hari raya Bunda Maria meninggal. Istilah meninggal itu enggak tekan. Orang tekan loh, wong Jawa iki ra tekan. Ya. Kok Ibu Maria kok mati gitu. Basa Madura ya. Modiar. Bukan mate gitu. Oh, bukan mate. Bukan mate. Saya kan mau Bukan. Jadi itu. Lalu ada istilah yang diungkapkan dalam gereja yaitu Bunda Maria yang tertidur. Nah, kalau tertidur ada bangunnya kan? Iya. Kapan? lalu ada istilah lagi juga Bunda Maria menutupkan mata. Mata yo, kapan buka? Mungkin kelilipet. Tapi kan tetap dibuka. Iya. Nah, itu untuk mengungkapkan bahwa tanggal 15 itu adalah Bunda Maria wafat. Tetapi ada ungkapan yang mau diungkapkan dalam iman gereja kita, yaitu kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi setiap orang yang meninggal dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bahwa ibunya adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, maka pasti badan Ibu Maria tidak akan berlama-lama di dalam makam itu. Nah, sekarang makamnya diletakkan di mana? Itu pertanyaannya. Ada 3 tradisi dalam gereja kita.
Yang pertama itu ada di dekat Getsemani, Taman Getsemani di bagian bawah dekat Sungai Kidron, sungai yang sebetulnya tidak ada airnya kadang-kala ya. Kalau hujan aja, nah kalau hujan itu kadang-kala ada airnya, tapi di situ ada makam Yesus, makam Bunda Maria. Nah pada saat itu tempat ini itu sekarang dipelihara oleh saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks. Lalu yang kedua ada di dekat Bukit Sion. Bukit Sion itu ini Yerusalem, lalu di samping Yerusalem masih ada bukit sedikit. Nah di situ ada tempat di mana Bunda Maria itu menutupkan mata, meninggalnya di sana. Lalu ada banyak orang yang mempunyai keyakinan bahwa Bunda Maria setelah meninggal lalu bangkit, lalu mereka ke surga. Gitu. Ada orang yang, tetapi ada orang yang mempunyai keyakinan dan juga ini dari kisah pada saat Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes pada waktu disalibkan itu, kemana-mana Yohanes itu pergi, Bunda Maria ada di samping Yohanes itu. Jadi Yohanes menjadi misalnya anak pengganti dari Tuhan Yesus. Jadi ibu ini menjadi pokoknya Maria itu menjadi ibu dari Yohanes. Jadi kemana-mana Yohanes itu mewakafkan, Ibu Maria ada. Nah, umat Yohanes itu ada tradisi di Efesus. Nah, pada suatu kali ada suatu orang Jerman yang mendapatkan suatu misalnya bukan penampakan tetapi suatu mimpi bahwa di Efesus itu ada makam Bunda Maria. Lalu dia mengatakan di sini tempatnya. Lalu ada penggalian arkeologi. Ternyata memang di bawah itu ada gereja, ada tulisan namanya Bunda Maria, ada semacam gereja. Tapi dari ketiga makam itu tidak ada satupun itu badan Maria. Jadi tubuh Maria. Maka gereja dengan bangga mengatakan bahwa Bunda Maria naik ke surga. Jadi ada 3 tempat yang diyakini dalam tradisi gereja dulu awal itu sebagai tempat Bunda Maria pernah dimakamkan. Mana yang betul ya hanya Bunda Maria yang saja. Itu adalah misteri Tuhan ya. Ya bukan misteri milik Tuhan tapi milik Bunda Maria juga nggak tahu mau kan Bunda Maria yang dimakamkan. Iya. Orang sekitar mungkin. Iya. Mungkin orang yang memakamkan yang salah. Atau mungkin dikremasi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi kita sudah membicarakan bahwa untuk Bunda Maria, seorang Ibu Yesus, ada banyak devosi, ada banyak penghargaan, mungkin seperti Buah Maria gitu. Lalu untuk Yusuf, ayah Yesus kok tidak sebanyak istrinya? Ini yang bagi saya ada ketidakadilan. Yusuf itu dalam kitab suci tidak pernah ada satu kata pun yang muncul dari mulut Yusuf. Selalu hanya diceritakan oleh narasi. Jadi mimpi Yusuf sampai 3 kali, terus bagaimana Yusuf itu mendampingi Maria segala macam. Itu sama sekali Yusuf dianggap sebagai orang yang bisu gitu ya. Tapi enggak, tentu dia mengajari Tuhan Yesus skill tentang tukang kayu, lalu juga pertanian dan karena orang di Nazaret itu tidak akan bisa hidup sebagai tukang kayu tok. Karena kita bayangkan Nazaret tahun zaman Tuhan Yesus hanya dari arkeologi hanya dihuni oleh 70 rumah. Nah, dari tukang kayu bisa urip hanya 70 rumah aja. Itu. Ya. Maka diandaikan Santo Yusuf itu juga adalah petani yang mempunyai skill yang sebagai tukang kayu. Jadi keahlian tukang kayu tetapi hidupnya tetap sebagai karena dalam kesaksian di kitab suci dikatakan bahwa Yusuf, Maria, Yesus hidup sama seperti orang-orang Nazaret lainnya yang hidup dalam petani. Karena itu di pegunungan, bukan menjadi nelayan, tetapi di pegunungan. Berarti menjadi seorang petani. Jadi Tuhan Yesus dalam perumpamaan kan banyak sekali menggunakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan karena dia juga hidup sebagai petani, tetapi punya skill itu. Jadi tentu
istilahnya keahlian yang dimiliki oleh Santo Yusuf ditularkan ke Tuhan Yesus. Memang tidak ada kekhususan seperti Ibu Maria dalam doa-doanya, tetapi beberapa hal yang bisa kita ungkapkan adalah misalnya ambil contoh, setiap kali hari raya Santo Yusuf selalu dihubungkan dengan Yusuf pekerja. Maka Santo Yusuf pun itu diangkat oleh gereja menjadi pelindung para pekerja. buruh. Ya. Pekerja. Karena kadang-kadang saya tuh kalau misalnya mau kuliah atau apa tuh saya sempatkan untuk doa novena kepada Santo Yusuf. Ya memang isinya tentang Pekerja. Nah, supaya aku dilindungi ketika saya bekerja, lalu minta maaf atas waktu yang dipergunakan secara tidak efektif, itu juga ada di dalam doa tersebut. Dalam doa novena untuk novena. Santo Yusuf. Novenanya ada. Lalu litaninya juga ada. Ya. Lalu devosi kepada Santo Yusuf juga ada. Hanya Santo Yusuf itu karena dari kitab suci itulah tersembunyi peran Santo Yusuf, itu juga kadangkala orang tidak mengenal patung Santo Yusuf koyo apa. Tapi yang jelas Santo Yusuf selalu membawa bunga dan juga pengukur sudut itu. Ya, sudut itu L itu yang pengukur sudut itu selalu ini menjadi simbol bukan Bunda Maria tapi Santo Yusuf, seorang pekerja. Sampai tua tetap bekerja. Bahkan Tuhan menggunakan Santo Yusuf itu sebagai pelindung dan juga pengajar bagi Tuhan Yesus. Berarti kualitas kepribadian Santo Yusuf seperti apa? Luar biasa. Karena Tuhan sendiri itu mempercayakan kepada didikan Santo Yusuf untuk Yesus. Karena pasti peran ayah juga terlibat dalam tumbuh kembang Yesus itu ya. Jelas pola asa asuh jelas ada. Iya. Dan tidak pernah kelihatan. Banggalah kita kaum pria. Ya. Banggalah kita sebagai Katolik ternyata devosinya lengkap nih. Ya. Untuk Maria ada, untuk Yesus ada, Roh Kudus ada. Nah, tadi pada waktu off air juga dikatakan oleh Dimas, orang-orang yang dekat dengan Yesus itu selalu sebut Maria. Selain Maria ibunya, ada Maria saudara dari Marta, disalibkan itu, dan waktu Maria Magdalena, ya, lalu mengajak Maria istri Kleopas dan Maria lainnya. Nah, itu apakah Bunda Maria? Maria lainnya adalah kita semua sebetulnya. Kita semua, Maria lainnya, supaya kita juga menyaksikan kebangkitan Tuhan. Jadi tidak hanya mengenang Tuhan yang bangkit, tidak, tapi kita merasakan kebangkitan Tuhan. Sehingga kita bisa menyingkat Maria, manusia-manusia yang rindu Allah. Manusia rindu Allah. Maria. Atau dalam bahasa Inggris kan Mary, M-A-R-Y. May Almighty reach you. Oh, luar biasa. Luar biasa. Will you marry me ya? Bukan. Belum saatnya kamu mengucapkan itu nanti. Orang pacarmu yang Oke, perbincangan kita luar biasa pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Apabila ingin menonton episode-episode sebelumnya, silakan tonton di kanal YouTube Komsos Temanggung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya video ini semakin berkembang dan kita semakin bisa melayani umat Temanggung. Jangan lupa berikan kami masukan lewat komen di channel YouTube Komsos atau di IG dimanapun. Silakan, kami menunggu komentar dan masukan dari Anda semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berkah dalam.